atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan melakukan hasil kelompok kami dengan mengikuti bersama para teman ini silakan untuk melakukan Sistem persamaan trigonometri. Pengertian persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri adalah persamaan matematika yang memuat fungsi trigonometri dari sudut yang belum diketahui nilainya. Persamaan ini mirip persamaan linear atau kuadrat. Yang membedakannya antara trigonometri dengan yang lainnya adalah himpunan penyelesaiannya berupa besaran sudut. Penyelesaian persamaan trigonometri dilakukan dengan cara mencari nilai sudut yang belum diketahui nilainya sehingga persamaan itu bernilai benar untuk suatu daerah tertentu. Adapun persamaan trigonometri sederhana terdiri dari persamaan pada sinus, kosinus, dan tangen. Materi persamaan trigonometri yang sederhana akan dibatasi pada penyelesaian dengan rentang 0 derajat sampai 360 derajat atau dikatakan 2pi. Persamaan yang kerap ditemui biasanya adalah dalam bentuk dasar. Namun terkadang ada persamaan trigonometri bentuk kuadrat yang mengharuskan untuk mengubah menjadi persamaan kuadrat. Contoh sederhana dari persamaan ini antara lain sin x sama dengan 0 sin x sama dengan cos x sin x sama dengan tan x. Tiga persamaan itu seperti yang dapat dilihat mengandung fungsi trigonometri. B. Jenis-jenis persamaan trigonometri. A. Persamaan trigonometri biasa. Penyelesaian persamaan trigonometri dasar menyelesaikan persamaan trigonometri dalam bentuk kalimat terbuka yang memuat variabel, berarti menentukan nilai variabel yang terdapat dalam persamaan tersebut sehingga persamaan itu menjadi benar. Untuk menyelesaikan persamaan trigonometri, sin x sama dengan sin theta, cos x sama dengan cos theta, dan tan x sama dengan tan theta. Perhatikan tanda seperti positif dan negatif. Untuk sin x, cos x, dan tan x pada tiap kuadran dan sudut berelasi pada kuadran masing-masing. 1. Persamaan sinus. Persamaan sinus. Untuk menyelesaikan persamaan sinus kita bagi dalam dua tahap, terdiri dari dua. Satu dalam bentuk kuadrat. Satu dalam bentuk derajat. Untuk rumus sin dalam bentuk derajat yaitu sin x sama dengan sin theta. X1 sama dengan theta tambah k dikali 360 derajat. X2 nya 180 derajat dikurang theta tambah k kali 360 derajat. Dalam bentuk radian sin x sama dengan sin theta, x1 sama dengan theta tambah k dikali dengan 2pi. x2 sama dengan pi kurang theta tambah k dikali 2pi. Kita langsung masuk pada contoh soalnya. Sin 3x derajat sama dengan setengah akar 3. X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 360 derajat. Karena pada pembatasnya X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 360 derajat, maka kita menggunakan rumus dalam bentuk derajat. Contoh soal, sin 3x derajat sama dengan setengah akar 3 dengan nilai pembatas x lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 360 derajat. Untuk penyelesaiannya, karena pada pembatasnya x lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 360 derajat, maka kita menggunakan rumus derajat, yaitu sin x sama dengan sin theta. X1 sama dengan theta
tambah K kali 360 derajat X2 sama dengan 180 derajat kurang theta tambah K kali 360 derajat. Jadi untuk penyelesaian soal ini, sin 3x derajat sama dengan setengah akar 3. Sin 3x derajat sama dengan sin 60 derajat. Karena setengah akar 3 itu adalah nilai dari sin 60 derajat. Sehingga langsung kita masuk ke soal. 3x sama dengan 60 derajat tambah K dikali 360 derajat untuk x1 nya. Untuk x2 nya 3x sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Untuk x1 nya 3x 60 derajat tambah K kali 360 derajat, sehingga nilai x nya sama dengan 60 dibagi 3 sama dengan 20 derajat tambah K kali 3. Kita pakai nilai K nya sama dengan 0, maka X nya sama dengan 60 derajat. K sama dengan 1, maka X nya sama dengan 140 derajat. K sama dengan 2, maka X nya sama dengan 260 derajat. Kalau naikkan sampai K sama dengan 3, nilainya akan melebihi 360 derajat. Sehingga kita cukup pakai saja K sama dengan 2. Untuk X2 nya 3x sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat tambah K kali 360 derajat. 3x sama dengan 180 dikurang 60 sama dengan 120 derajat tambah K kali 360 derajat. Nilai x nya sama dengan 120 derajat dibagi 3 sehingga 40 derajat tambah K kali 3 tambah K kali 360 derajat. Atau untuk mencari nilai K nya kita pakai K sama dengan 0, X nya sama dengan 40 derajat. K sama dengan 1, X nya sama dengan 160 derajat. K sama dengan 2, X nya sama dengan 280 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 20 derajat, 40 derajat, 140 derajat, 160 derajat, 260 derajat, dan 280 derajat. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan untuk soal ini? Jika tidak ada pertanyaan, kita masuk di persamaan kedua, yaitu persamaan kosinus. Persamaan yang kedua yaitu persamaan kosinus. Ya, kalau dalam bentuk derajat, cos x sama dengan cos theta. X sama dengan plus minus theta ditambah K kali 360 derajat. Yang kedua dalam bentuk radian, cos x sama dengan cos theta. X sama dengan plus minus theta tambah K kali 2pi. Kita masuk ke contoh soalnya. Cos 2x sama dengan setengah. Untuk penyelesaiannya, cos 2x sama dengan setengah, dan setengah ini adalah nilai dari cos 90 derajat. Sehingga kita masuk ke rumusnya, 2x sama dengan plus minus 60 derajat tambah K kali 360 derajat. X1, 2x sama dengan 60 derajat tambah K kali 360 derajat. X2 nya 2x sama dengan minus 60 derajat tambah K kali 360 derajat. Untuk mencari X1, 2x sama dengan 60 derajat tambah K kali 360 derajat. X sama dengan 30 derajat tambah K kali 180 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka nilai X nya sama dengan 30 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka nilai X nya sama dengan 210 derajat. Untuk X2 nya, 2x sama dengan minus 60 derajat tambah K kali 360 derajat. X sama dengan minus 30 derajat tambah K kali 180 derajat. K sama dengan 1, maka nilai X nya sama dengan 150 derajat. K sama dengan 2, maka nilai X nya sama dengan 330 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya 30 derajat, 60 derajat, 210 derajat, dan 240 derajat.
Bagaimana teman-teman untuk soal yang ini? Jika tidak ada yang bertanya, maka kita lanjut ke persamaan yang ketiga, yaitu persamaan tangen. Yang ketiga, persamaan tangen. Untuk menyelesaikan persamaan tangen ini dibagi menjadi dua rumus. Yang pertama dalam bentuk derajat, yaitu tan x sama dengan tan theta, x sama dengan theta ditambahkan kali sama derajat. Yang kedua dalam bentuk radian, tan x sama dengan tan theta, x sama dengan theta ditambahkan sama dengan dikali 20. Nah, kita masuk ke soal. Teman dengan penyelesaian persamaan trigonometri dengan tan x sama dengan tan 85 derajat untuk x kurang dari 0 derajat dan x dari kurang dari sama dengan plus 7 derajat. Penyelesaiannya yaitu tan x sama dengan sepertiga atau 3 menjadi tan x sama dengan tan pi per 6, lalu x sama dengan a ditambahkan kali pi, dan x sama dengan x menjadi pi per 6 ditambahkan kali pi. Lalu untuk k sama dengan 0, x sama dengan pi per 6 ditambah 0 kali pi sama dengan pi per 6. Dan untuk k sama dengan 1, x sama dengan pi per 6 ditambah 1 dikali pi sama dengan 7 pi per 6. Dan untuk k sama dengan 2, x sama dengan pi per 6 ditambah 2 pi sama dengan 13 pi per 6. Jadi dengan penyelesaian tersebut adalah pi per 6 dan 7 per 6 karena ini termasuk dalam radian, x sama dengan kurang dari 0 derajat dan x lebih dari plus 60 derajat. Bagaimana teman-teman, apakah sudah mengerti dengan persamaan tangen? Baik, jadi kita lanjut. Berikutnya adalah persamaan trigonometri kuadrat. Persamaan trigonometri kadang ada yang berbentuk persamaan kuadrat atau mengharuskan kita untuk mengubah bentuknya menjadi persamaan kuadrat, sehingga penyelesaian bisa kita peroleh dengan menggunakan aturan dalam persamaan kuadrat. Pengubahan bentuk persamaan trigonometri ke bentuk persamaan kuadrat trigonometri menggunakan identitas trigonometri, misalnya pengubahan bentuk persamaan trigonometri ke bentuk persamaan kuadrat trigonometri menggunakan identitas trigonometri, misalnya sin pangkat 2x tambah cos pangkat 2x sama dengan 1 sampai tambah tan pangkat 2x sama dengan secant pangkat 2x. Kemudian diingat pula rentang nilai untuk sinus dan kosinus adalah min 1 kurang dari sama dengan sin x kurang dari sama dengan 1, min 1 kurang dari cos x, theta kurang dari 1. Kemudian untuk soalnya itu kan penyelesaian dari cos pangkat 2x kurang cos x kurang 2 sama dengan 0. Penyelesaiannya cos pangkat 2x kurang cos x kurang 2 sama dengan 0. Lalu 2 cos pangkat 2x dikurang 1 dikurang cos x kurang 2 sama dengan 0. 2 cos pangkat 2x kurang cos x sama dengan 3 sama dengan 0. Lalu cos x ditambah 1 dikali 2 cos x dikurang 3 sama dengan 0. Untuk cos x sama dengan min 1 atau cos x sama dengan 3 per 2. Karena min 1, karena cos x kurang dari sama dengan min 1 dan x kurang dari sama dengan 1, maka tidak mungkin cos x sama dengan 3 per 2. Sehingga hanya cos x sama dengan min 1 yang mungkin. Pada interval x kurang dari 0 derajat dan x lebih dari sama dengan minus 60 derajat, sama cos x sama dengan 1. Hanya terpenuhi untuk x sama dengan 180 derajat saja. Sehingga untuk menggunakan penyelesaian pada persamaan tersebut yaitu sama dengan 2x kurang cos x kurang 2 sama dengan 0 pada interval x kurang dari sama dengan 0 derajat dan x kurang dari sama dengan minus 60 derajat adalah 180 derajat. Bagaimana teman-teman, apa sudah mengerti? Selanjut, penerapan sistem persamaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari.
Trigonometri dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, di antaranya Allah yang pertama, pemanfaatan untuk ilmu astronomi. Untuk teknologi, trigonometri digunakan untuk mengukur ukuran benda-benda di langit karena tidak mungkin benda langit itu dengan penggaris. Jadi solusinya adalah dengan memainkan skala dan solusi sehingga dapat mengestimasi ukuran secara akurat. Kemudian yang berikut pemanfaatan untuk teknik sipil. Salah satu bidang yang paling memanfaatkan trigonometri adalah teknik sipil, di mana dalam ilmu teknik sipil ini trigonometri digunakan untuk melakukan pengukuran tanah yang digunakan untuk berbagai macam tujuan. Misalnya ketika ingin membangun jembatan, membuat jalan raya, bendungan dan lain sebagainya, trigonometri biasanya digunakan untuk menghitung nilai fungsi jalan agar dapat digunakan. Kemudian yang terakhir, memanfaatkan untuk geografi. Tabel trigonometri telah ditemukan sejak 2000 tahun yang lalu dan dimanfaatkan untuk ilmu geografi dan astronomi. Salah satu pemanfaatannya adalah digunakan untuk mengetahui posisi planet dan dapat diketahui dengan ilmu trigonometri yang dinamakan trigonometri dua. Sekian saja pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih.